Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem komunikasi data. Konsep dasar yang pertama ada pertukaran data melalui media transmisi, dan yang kedua keaktifannya tergantung tiga hal. Yang pertama ada pengirim mengirimkan data ke tempat yang benar, dan yang kedua ada akurasi mengantar data dengan tepat dan benar, dan yang ketiga ada timeline mengirim data dalam waktu tertentu. Contoh komunikasi sederhana. Ada dua orang anak bernama Keisha dan Aisyah. Mereka sedang bermain. Keisha memanggil Aisyah. Kemudian dari panggilan Keisha tersebut diolah oleh Aisyah menjadi informasi yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Apakah Aisyah akan merespon panggilan Keisha atau tidak? Dan ternyata Aisyah merespon panggilan Keisha. Keisha adalah pengirim dan Aisyah adalah penerima melalui media suara. Ini adalah contoh komunikasi sederhana. Komponen komunikasi data. Komponen data memiliki 5 komponen. Yang pertama ada pesan, informasi yang akan dikirim ke penerima tersebut. Dan yang kedua ada pengirim, piranti yang mengirim pesan. Dan yang ketiga ada penerima, menerima pesan dari pengirim. Dan yang nomor 4 ada media transmisi, pesan yang akan dikirim kepada penerima, ada yang berupa kabel dan tanpa kabel. Dan yang nomor 5 ada protokol, aturan yang harus disepakati baik pengirim dan penerima. Protokol, perangkat yang mengatur proses komunikasi dalam jaringan komputer. Protokol merupakan bahasa antara pengirim dan penerima. Protokol juga mendefinisikan beberapa hal. Yang pertama ada apa yang dikomunikasikan, dan yang kedua bagaimana cara berkomunikasi, dan yang ketiga kapan komunikasi dilakukan. Selanjutnya ada model komunikasi sederhana. Untuk memahami model komunikasi, kita harus paham jenis data, pengertian komunikasi data, dan elemen-elemen pendukung pada komunikasi data. Kemudian ada jenis data. Yang pertama ada teks, suatu kesatuan yang terdiri dari susunan huruf. Dan yang kedua ada angka, terdiri dari kombinasi 0 dan 9, dan angka tersimpan pada bit. Dan yang nomor 3 ada gambar. Dalam komputer, gambar dapat disimpan secara digital. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gambar terdiri dari matrik elemen gambar atau piksel. Piksel dinyatakan dalam satuan bit. Dan yang nomor 4 ada audio. Data juga bisa berbentuk suara yang dapat disimpan dan disebarkan. Kemudian yang terakhir ada video. Video biasanya berbentuk gambar bergerak atau film. Inilah jenis data. Teknologi telekomunikasi. Teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Aplikasi yang menggunakan teknologi telekomunikasi yaitu ada 3. Yang pertama ada ATM, ada teleconference, dan ada workgroup computing. Sedangkan modem singkatan dari modulator atau demodulator, pertukaran sinyal digital ke analog atau pertukaran sinyal analog ke digital. Ada 2 jenis modem. Yang pertama ada external modem terpisah dari komputer, dan yang kedua ada internal modem disetelitkan dalam komputer. Jenis aliran data atau arah transmisi, perangkat komunikasi antara satu dengan lainnya dengan cara mengirimkan atau menerima data. Aliran data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simplex, komunikasi antara dua belah pihak di mana data dikirim secara satu arah. Dan yang kedua ada full half duplex, komunikasi data yang pengirimannya secara bergantian dan bersifat on to on, satu pengirim dan satu penerima, atau on to many, satu pengirim banyak penerima. Dan yang terakhir ada full duplex, pengiriman data bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Jadi banyak jaringan-jaringan komputer memanfaatkan metode pengiriman ini. Salah satu contohnya adalah handphone atau telepon. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video sebelumnya aku ya. Selanjutnya ada fungsi sistem komunikasi data. Pertukaran informasi pada orang dan waktu yang tepat,
dan untuk memperoleh data dan informasi saat data dan informasi dibuat, dan juga sangat memungkinkan pertukaran informasi pada letak geografis berjarak jauh. Dan ada jaringan komunikasi data, kumpulan sirkuit komunikasi data yang dikelola sebagai satu kesatuan yang terdiri dari node yang terhubung dengan alat. Komunikasi data juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungan komunikasi data bisa mengirim data secara bersamaan sehingga bersifat ekonomis, biaya lebih murah karena pengiriman datanya melalui komunikasi, bisa mendapatkan data langsung dari sumbernya, dan mempercepat penyebaran informasi sehingga mempermudah pengolahan dan pengaturan data dalam sistem komputer. Sedangkan kekurangan komunikasi data, kecepatan pengiriman data terbatas tergantung besar datanya, dan keterbatasan bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Karakteristik sistem komunikasi ditentukan oleh karakteristik media transmisi. Selanjutnya ada faktor pertimbangan komunikasi data. Ada 4 faktor pertimbangan komunikasi data. Yang pertama ada protokol, aturan mengirim data yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima. Dan yang kedua ada pensinyalan, prosedur dilaksanakan dahulu sebelum pengiriman dilakukan. Dan yang ketiga ada media transmisi, harus efisien, mempunyai bandwidth yang besar sehingga bisa menerima data besar dan waktu yang dibutuhkan oleh transmisi. Dan yang terakhir atau nomor 4, lalu lintas data dapat dipengaruhi jumlah dan lokasi dari terminal komputer dan juga kepadatan lalu lintas informasi yang disalurkan. Selanjutnya, komunikasi data juga memiliki bidang-bidang. Ada 7 bidang komunikasi data. Yang pertama ada bidang pengumpulan data. Data bisa dikumpulkan di beberapa tempat atau disimpan di dalam memori. Dan yang kedua bidang tanya jawab. Pemakai bisa mengakses langsung ke program atau file. Dan yang ketiga ada bidang store dan retrieval. Data yang kita simpan bisa diambil saat kita membutuhkan sewaktu-waktu. Dan yang keempat ada bidang time sharing. Pemakai bisa mengerjakan programnya bersamaan dengan cara bergantian atau rolling rollout. Dan yang kelima ada bidang remote job entry. Remote job terminal mengirimkan program atau data untuk disimpan ke dalam komputer. Dan yang keenam ada bidang real time data processing dan proses kontrol. Hasil proses dikehendaki sesuai dengan kepentingan proses tersebut atau disebut real time. Dan yang terakhir nomor 7, bidang pertukaran data antar komputer. Pertukaran data yang diperlukan banyak dan waktu pengiriman yang sangat singkat. Pensinyalan dalam komunikasi data. Pensinyalan atau bahasa kerennya signaling merupakan proses ketika komputer berinteraksi dengan media transmisi jaringan dan mengirimkan sinyal-sinyal atau data melalui medium tersebut. Selain pengiriman data, pensinyalan menyeratkan dilakukannya transmisi sinyal-sinyal pengontrol jaringan. Sinyal kontrol dikirim sebagai unit informasi. Data yang merambat dalam medium transmisi dapat berupa analog dan digital, jenis energinya berupa energi listrik atau cahaya optik. Pensinyalan dalam komunikasi data. Ada atenuasi sinyal atau kelemahan sinyal. Sinyal digital mempunyai 2 keunggulan dibandingkan dengan sinyal analog. Yang pertama, lebih hemat biaya, dan yang kedua, kebal terhadap interferensi yang ditimbulkan oleh derau atau noise. Sinyal digital juga memiliki kelemahan. Kelemahan sinyal digital cenderung mengalami atenuasi atau pelemahan. Sinyal pada frekuensi tinggi mengalami pelemahan yang lebih buruk dibandingkan sinyal frekuensi rendah. Semakin jauh sinyal digital merambat di dalam suatu medium transmisi, maka semakin lemah pula kekuatan sinyal tersebut dibandingkan dengan awalnya. Contoh pemanfaatan sinyal analog dan digital. Ada Bluetooth. Data pada perangkat Bluetooth berbentuk digital kalau dibinarkan bernilai 1 dan 0. Ketika ditransfer, data dikonversikan menjadi sinyal analog atau gelombang lewat medium udara. Kemudian gelombang atau analog dirubah menjadi kumpulan, tegangan atau digital.
Dan ada istilah-istilah dalam pensinyalan, yaitu transmisi adalah proses perampatan dan pengolahan sinyal-sinyal di dalam medium transmisi, sehingga terjadi pertukaran informasi, sedangkan atenuasi adalah berkurangnya atau hilangnya kekuatan sinyal secara bertahap, dan interferensi adalah gangguan sinyal yang disebabkan oleh noise gelombang lain. Selanjutnya adalah ini adalah gambaran model komunikasi sederhana. Ada source, transmitter, transmission system, receiver, destination. Untuk penjelasan ini kalian bisa tonton video aku yang satunya ya. Dan ada input information, input data, transmission sinyal, receiver sinyal, dan output data, dan yang terakhir ada output information. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat atau device seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang berhubungan dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi, dan peralatan switching bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Pengertian lain komunikasi data yaitu transmisi data elektronik melalui beberapa media, kabel, fiber optik, microwave, dan lain sebagainya. Sistem ini mungkin terjadinya transmisi data sering disebut sebagai jaringan komunikasi data. Mengapa kita sangat membutuhkan komunikasi data? Yang pertama, dengan menggunakan sistem ini akan terasa lebih efisien. Yang kedua, sebagian besar pengguna komputer hampir menggunakan data sebagai alat komunikasi antar kantor, perusahaan, dan institusi lainnya. Yang ketiga, menjaga data agar sampai sesuai tujuan yang diinginkan. Dan yang keempat, dapat mengurangi keterbatasan waktu. Dan yang kelima, data menjadi terrahasiakan bila ada data yang tidak boleh diketahui pihak lain. Jadi komunikasi data sangatlah penting. Mungkin itu saja tentang konsep dasar sistem komunikasi data. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.